Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fusiasyam. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Makassar tahun 2022 dengan NIM 220030301006 kelas PAUD A. Nah, materi ini merupakan materi ketujuh dari mata kuliah Komunikasi Pengasuhan pada semester 3 ini yang diampu oleh dosen mata kuliah Dr. Anas Usman. Dari pertama yang akan saya bahas mengenai pengertian komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Jadi komunikasi merupakan kebutuhan mendasar yang akan terus dilakukan oleh setiap manusia sepanjang hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia itu dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya dengan melakukan sebuah komunikasi. Jadi manusia dalam menjalani kehidupannya itu tentu harus melakukan sebuah komunikasi atau interaksi dengan makhluk lainnya. Kemudian komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan banyak orang untuk memberikan informasi, pengajaran yang sifatnya itu memberikan pengajaran, mempengaruhi dan sebagai hiburan. Nah, walaupun orang atau manusia itu tidak misalnya memiliki kecacatan terhadap kemampuan misalnya kemampuan pendengaran atau memiliki penyakit tunarungu, manusia itu tetap akan melakukan sebuah interaksi, baik itu melalui bahasa isyarat, bahasa tubuh dan lain sebagainya yang digunakan sebagai media atau perantara untuk melakukan sebuah komunikasi dengan makhluk lain atau dengan manusia lain. Nah, komunikasi di sini terbagi menjadi dua, yakni komunikasi positif dan komunikasi negatif. Jadi komunikasi yang telah saya paparkan sebelumnya bahwa komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan sebuah interaksi dengan orang lain, baik itu dengan bertukar informasi maupun berfungsi sebagai hiburan semata. Komunikasi positif ini memiliki ciri-ciri, yakni komunikasi itu terdapat empatik dan kemudian dalam melakukan komunikasi itu adanya responsif antara satu orang dengan orang lainnya. Dalam hal ini orang yang sedang melakukan sebuah interaksi kemudian mengandung pesan positif, komunikasi terbuka dan terpercaya, mendengarkan secara aktif. Hal ini mengesan yang optimis, kemudian proporsional, terpercaya dan tidak bersikap menghakimi. Artinya di dalam komunikasi tersebut terdapat sebuah pembelajaran yang diperoleh dari komunikasi antar manusia tersebut. Nah, selain komunikasi positif juga ternyata ada yang disebut dengan komunikasi negatif. Apa itu komunikasi negatif? Jadi komunikasi negatif itu kebalikan dari komunikasi positif, yang dimana tentunya di dalam melakukan sebuah komunikasi yang sifatnya negatif itu misalnya salah satunya tidak adanya komunikasi yang interaktif, artinya lawan bicara atau lawan interaksi tersebut tidak sama sekali. Informasi atau sumber yang diperoleh itu kurang terpercaya dan lain sebagainya yang banyak. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh komunikasi terhadap terhadap anak itu, saya akan menampilkan sebuah video animasi yang saya ambil dari YouTube dan saya sertakan pada link box.
Jadi terdapat beberapa pengaruh komunikasi terhadap pengasuhan. Sumber ini saya kutip dari beberapa referensi jurnal yang sehubungan dengan materi ini sehingga dapat terpercaya. Yang pertama, menciptakan hubungan harmonis anak dengan orang tua. Nah, jadi adanya komunikasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya ini dapat membangun rasa kepercayaan dan rasa harmonis dengan antara orang tua dan anak. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama sebelumnya yang saya katakan bahwa terdapat seorang anak yang tidak dapat mengungkapkan perasaannya sehingga meluapkan kekesalannya itu dengan menuliskan kebenciannya terhadap seorang kakaknya yang memiliki perbedaan minat misalnya. Itulah kita simak bersama bahwa kakaknya itu memiliki prestasi yang bagus misalnya dalam pendidikan sehingga dia merasa karena tidak dapat menandingi kakaknya sehingga dia melakukan sebuah ungkapan perasaan melalui menuliskan kata-kata kebencian kepada kakaknya melalui buku. Nah, kita ketahui bahwa dengan melakukan komunikasi itu dapat menciptakan keharmonisan anak dengan orang tua. Ini kan mengajarkan kepada anak bagaimana berempati kepada orang ketika melakukan sebuah komunikasi dengan anak. Kemudian yang kedua ada responsiveness. Yang saya sebutkan tadi bahwa terdapat seorang anak yang memiliki kebencian terhadap kakaknya sendiri karena merasa tidak cukup dengan kemampuannya sendiri dan tidak dapat menandingi kakaknya sehingga dari komunikasi tersebut dapat diketahui bahwa bagaimana perasaan seorang anak ketika menghadapi sebuah masalah misalnya sehingga dari komunikasi tersebut orang tua dapat mengetahui apa yang menjadi minat atau kesukaan dari anak sehingga dapat memecahkan masalah yang dia rasakan. Kemudian yang ketiga ada pembentukan perilaku dan sikap anak. Dari komunikasi itu anak dapat mempelajari bagaimana membentuk sebuah perilaku dan sikap ketika melakukan komunikasi, menimbulkan atau memperlihatkan bagaimana sikap seseorang dalam melakukan sebuah komunikasi atau interaksi dengan orang lain sehingga anak dapat mengadaptasi perilaku tersebut berdasarkan dari komunikasi yang dilakukan dengan orang tuanya. Selanjutnya keempat ada aspek perkembangan anak, mengalami perkembangan. Nah, dari komunikasi itu anak dapat mendapatkan stimulus secara tidak langsung, misalnya dari segi kemampuan kosakata, selanjutnya kemampuan sosial emosinya, bagaimana anak dalam mengelola dan bagaimana sosial melakukan hubungan sosial dengan orang lain, kemudian meningkatkan kepercayaan dirinya dan berbagai aspek perkembangan anak yang dapat distimulus secara tidak langsung. Ini yang kelima, melatih anak melakukan komunikasi yang efektif, belajar bagaimana dalam melakukan sebuah interaksi dengan orang lain, bagaimana tata keramanya ketika melakukan komunikasi itu diperoleh dari keluarga. Kita ketahui bersama bahwa keluarga merupakan pendidikan pertama di mana anak dapat mencontoh segala hal apa yang diperlihatkan atau ditampakkan oleh orang tuanya sehingga hal tersebut dapat dia pelajari secara tidak langsung. Komunikasi tersebut anak memperoleh pengetahuan bahwa ketika melakukan sebuah komunikasi itu tentunya ada hubungan timbal balik antara satu misalnya sumber dengan responden sehingga dapat melatih kemampuannya dalam melakukan komunikasi yang efektif. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara pengasuhan di Denmark sebagai negara dengan anak yang paling bahagia. Nah, materi ini saya kutip dari hasil wawancara dari seorang penulis tentang pengasuhan anak di Denmark. Adapun cara pengasuhan di Denmark itu yang pertama, anak itu diberikan kebebasan untuk bermain dan bereksplorasi dengan pengawasan yang tidak berlebihan. Anak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan sebuah eksplorasi dengan pengawasan yang tidak berlebih. Jadi anak diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas baik itu yang ringan maupun yang berat sehingga dari hasil tersebut anak memperoleh sebuah pengetahuan berdasarkan dari pengalamannya sendiri. Selanjutnya yang kedua, di Denmark itu tidak menerapkan standar capaian perkembangan anak. Nah, hal ini berbeda atau berbanding terbalik kan dengan di Indonesia yang kita ketahui bahwa terdapat sebuah standar yang menjadi acuan dalam hal ini kurikulum capaian perkembangan anak.
di Indonesia kan ada dari usia 0 sampai 0 sampai 1, 2 sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun, 5 sampai 6 tahun itu terdapat capaian-capaian atau standar perkembangan anak di Indonesia. Nah, sedangkan di Denmark itu tidak ada. Di Denmark itu tidak menerapkan standar karena dirasa dapat menghargai atau melukai harga diri anak apabila menerapkan capaian perkembangan anak yang tentunya itu berbeda-beda setiap anak. Ada yang mengalami kelambatan, ada yang mengalami percepatan pertumbuhan dan lain sebagainya. Nah, konsep hidup bersama ini merupakan sebuah kebiasaan yang diterapkan di Denmark, yakni dengan melakukan sebuah mediasi dengan lingkungan atau keluarga terdekat dengan meninggalkan segala bentuk kesibukan pekerjaan, beban dan lain sebagainya, dan tidak menggunakan handphone sama sekali untuk melakukan sebuah hubungan yang harmonis antar keluarga. Nah, hal ini tentunya berdampak besar bagi orang tua dalam mengelola stres yang dihadapinya. Selanjutnya yang keempat, tidak adanya pendidikan formal pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di Denmark itu sangat menghargai memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan berbagai kegiatan yang tidak mengekang anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.